ada yang namanya organisasi namanya Yakin, itu meminta menyengketakan informasi di KIP, Komisi Informasi. Dan tiba-tiba muncul surat itu tertanggal 17 Maret. Padahal mereka bersengketa sebelum tanggal 17 Maret tersebut. Ketika proses sengketa terjadi, muncul pengecualian informasi itu. Kenapa? Apakah Anda khawatir atau ada rahasia yang harus disimpan? Atau bagaimana tentang Sirekap ini? Terima kasih Yang Mulia atas tanggapannya, tapi menurut kami berhubung sudah dijawab bahwa yang dipakai adalah manual sama perhitungan berjenjang, itulah jawaban atas permohonan itu, bukan lagi Sirekap. Terima kasih. Pak Hotman yang menjawabnya nanti bukan kuasa hukum pihak terkait loh, hakim yang akan menjawab. Ya, jadi jangan kita diarah-arahkan mau menjawab kemana begitu. Jadi jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Bagian yang pertama begini, ahli. Saksi. Oh, saksi. Tapi tadi ahli banget, jadi saya sebutnya. Ya, ini udah bercampur nih praktisi dengan ahli. Ya, Ya, ini makanya hibrid nih, Mas ini. Silakan. Pokoknya kalau Pak Bambang ada aja yang mau dipersoalkan itu, mau campur lah gitu, nggak apa-apa kok. Ya. Untuk memecah suasana, jangan diam-diam terusin. Iya. Ini untuk kita semua majelis. Bagian pertama begini. Saksi kami menjelaskan dia bertemu dengan KPPS di Depok. Tiba-tiba ada perubahan yang terjadi dalam mobil apps-nya dia, atau dalam bukan mobilnya, webnya dia, yang tak terkontrol oleh dia. Ini bukan di KPU-nya ini. Dan itu terjadi di saat jeda. Bagaimana menjelaskan tiba-tiba ada angka yang tak bisa dikontrol oleh dia, padahal dia penguasa angka-angka itu, tapi dia itu berubah sendiri di dalam webnya dia. Itu informasinya. Bagaimana menjelaskan itu dalam Anda sebagai orang yang membuat ini desainnya. Itu satu. Terus kedua, bagaimana menjelaskan ada DPT 204 juta yang bisa dibeli di black web market. Dan tidak pernah ada penjelasan, termasuk saksi ahli sebelumnya tidak pernah menjelaskan kok bisa dijual di black web market itu? Di mana pertanggungjawabannya? Karena ini akan melanggar prinsip-prinsip dan azas dari pemilu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi disebutkan ada mobile apps, betul ya? Mobile apps itu diinstal oleh masing-masing KPPS dan PPK terutama. Terus kemudian, apakah pernah dipertimbangkan bahwa install itu terhadap begitu banyak, tadi Yang Mulia Hakim Arief sudah mengatakan, ada begitu banyak orang menggunakan HP yang berbeda-beda, tapi disuruh menginstall mobile apps, apakah ini bukan bagian dari proses pembiaran yang sengaja ingin merusak? Ini bukan kelalaian. Kan ada dibikin arsitekturnya. Apalagi untuk daerah-daerah di Pegunungan Tengah sana. Problem untuk Pegunungan Tengah adalah karena tidak ada wifi-nya, signalnya, baru di tingkat PPK difoto. Pertanyaan saya, apakah ada jaminan yang difoto itu hasil yang tidak pernah diubah? Apa jaminannya? Yang paling menarik tadi saya kaitkan dengan ahli yang tadi. Ahli mengatakan, kalau sudah selesai si rekap ini udah nggak ada gunanya, dihapus saja. Apakah kami tidak melanggar undang-undang kearsipan?
Data itu perlu dilihat supaya kita bisa terus menjaga akuntabilitas dari proses itu. Mungkin kalau ini bisa dijawab. Nah, yang selebihnya adalah kami pernah membuat surat kepada KPU, bahkan yang terakhir tanggal 12 Februari, untuk dilakukan audit IT. Karena saya ingin lanjutkan ke pertanyaan saya. Saksi, apakah sebagai desainer Anda meyakini desain yang Anda bikin itu sama sekali tidak punya cacat? Dan audit itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mengkonfirmasi dan memvalidasi apakah ada cacat yang dibangun dalam sistem itu. Kalau yang menjelaskan pembuatnya sendiri, tentu dia akan mengatakan saya hebat-hebat aja. Tapi kenapa itu tidak dilakukan audit padahal itu berkali-kali diminta? Kenapa menurut saudara? Apakah saudara tidak mau diaudit? Atau KPU-nya yang tidak mau diaudit? Atau dua-duanya? Cukup Pak Bambang, ada yang lain? Iya. Ada bukti di 151 majelis yang Ya. akan menjelaskan. Kami minta kepada KPU, kami minta kepada Bawaslu untuk dilakukan audit. Surat ya? Untuk menjaga itu. Ada di bukti P151. Oke, nanti kita Terima lihat. kasih. Pak Refli, silakan. Iya, terima kasih Yang Mulia. 1 atau 2 hari ya setelah pencoblosan, itu ada seorang anggota KPPS yang datang ke saya. Dan sayang, saya tidak dapatkan lagi alamatnya sekarang. Dia mengatakan bahwa dia bisa membuka Sirekap itu pada pukul 13.00 dan dia menemukan sudah terisi. Padahal itu waktu Indonesia bagian Barat dan belum dimulai penghitungan suara. Dia mengatakan ada ribuan TPS yang sudah terisi dan saya tanya, lihat di provinsi mana? Dia bilang 4 provinsi di Sumatera dan 1 provinsi di Jawa. Cuma dia tidak mau spesifik karena dia khawatir dan saya sempat menginterview dia. Ada di podcast saya. Pertanyaan saya adalah, apakah mungkin KPPS melakukan hal itu dan apakah ini bisa terjadi? Itu Anda sebagai developer dari Sirekap. Yang Mulia, izin mau mengklarifikasi pernyataan dari Bang Refli. Tadi itu penggunanya KPPS, Bang. KPPS. Oke. Tapi tadi belum ada penghitungan suara. Dia mengatakan pada pukul 13 dia akses itu. Dan ada suara dari waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian pada tanggal 15 Februari, 1 hari setelah pencoblosan, ketua KPU ya atau KPU mengatakan bahwa mereka berhasil katakanlah menemukan kesalahan pindai ya, kesalahan angka itu dia bilang cuma waktu itu di 2325 tanggal 15 Februari. Tapi pada tanggal 27 Februari tidak cuma lagi. Kesalahannya itu sudah 154.541. Nah, Anda sebagai developer Sirekap ini, kira-kira Anda puas nggak dengan kesalahan yang luar biasa itu? Secara teknis, gimana menjelaskan? Ada kesalahan yang luar biasa, yang tadinya diklaim cuma, walaupun kita bilang cuma kok ribuan, tapi ini ratus ribuan. Dan jangan lupa bahwa kita tidak tahu perkembangan selanjutnya, karena itu per 27 Februari. Jadi masih lama dari 20 Maret. Terakhir, sekali lagi yang soal kerahasiaan tadi, yang ada surat keputusan KPU yang mengecualikan Sirekap ini sebagai informasi. Dan itu muncul ketika ada yang namanya organisasi namanya Yakin, itu menyengketakan informasi di KIP, Komisi Informasi. Dan tiba-tiba muncul surat itu tertanggal 17 Maret. Padahal mereka bersengketa sebelum tanggal 17 Maret tersebut. Ya, ketika proses sengketa terjadi, muncul pengecualian informasi itu. Kenapa? Apakah Anda khawatir atau ada rahasia yang harus disimpan? Atau bagaimana tentang Sirekap ini? Sebelum ke pihak terkait, jadi memang kemungkinan untuk konfrontasi itu, tunggu dulu, sabar. Ya. Pak Hotman ya. Nah, soalnya Pak Mulyani minta ada konfrontir. Nah, tidak memungkinkan itu dilakukan karena ini memang speedy trial. Yang kedua, kami punya instrumen lain untuk mengecek kebenaran suara itu. Itu. Tadi kan kita sudah minta KPU menyerahkan semua bukti rekap di tingkat kecamatan.
Nah, nanti kita akan lihat di situ. Makasih, silakan pihak terkait. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat. Karena setelah kita tadi 3,5 jam diskusi tentang IT, ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan, kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribut-ribut lagi bicara Sirekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat. Ya, yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang Sirekap ini? Ya, sekali lagi saya hormat saya kepada Bapak Arief Hidayat karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah komputer. Pak Hotma, Pertanyaannya sebentar, apa? Pertanyaannya apa, Pak Hotman? Sebentar Pak Hotma. Tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya bagus-bagus itu. Pertanyaan saya, saudara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak Bapak? Masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Enggak, Jadi, tapi bukan, saya bertanya, jangan saya dianggap bertanya. kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke, kalau jadi begitu- jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke, Pertanyaannya apa sekarang? pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, maka kelemahan dari Sirekap nggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait. Saya lanjutkan, ya mulia. Jadi kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Sama yang Silakan. majelis, Baik, Yang Mulia. majelis Cukup, satu lagi. cukup. Maksud saya, Cukup Pak Bambang. pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. di sini. Sudah saya sampaikan tadi, silakan. Hotman. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya, saya bisa memaklumi situasi seperti ini, tetapi karena memang kenyataannya Yang Mulia memang membutuhkan informasi tersebut, tentunya kita harus gali lebih lanjut. Dan tadi meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ternyata setelah dijelaskan bahwa Sirekap itu bukanlah menentukan hasil penghitungan suara, di mana di dalam perkara ini kita justru mempersoalkan tentang hasil perhitungan suara yang benar atau tidak benar, dan kemudian ada kecurigaan-curigaan dari pihak pemohon tentang adanya Sirekap ini. Saya hanya ingin saja mengkonfirmasi. Tadi ahli dari Profesor Marsudi sudah tegas menyatakan ketika saya tanya, apakah betul Sirekap ini bisa mempengaruhi perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU? Ahli tersebut tadi menyatakan tidak. Justru hasil daripada perhitungan berjenjang inilah nanti akhirnya yang dimasukkan kepada Sirekap. Sekarang karena Anda yang membuat alat ini, saya tanya, apakah benar pernyataan daripada ahli tersebut, apakah memang alat Sirekap ini bisa atau tidak untuk mempengaruhi perhitungan daripada perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU, sehingga kita bisa tahu kalau memang ini pernyataan saudara dengan Marsudi bersesuaian, maka berarti bagi kita akan cukup jelas untuk dapat menyimpulkannya. Terima kasih. Terima kasih. Dari Bawaslu, silakan. Terima kasih Yang Mulia, izin. Karena tadi sudah ditanyakan juga oleh Prof. Eni masalah surat himbauan Bawaslu kepada KPU tentang Sirekap, maka kami perlu sampaikan juga ke pemohon 0102 bahwa kami telah meneruskan surat 0102. Itu nanti masalah dijawab Sirekap. Pak, bisa Ya, kan sudah ada kami sampaikan. bagiannya Bawaslu juga nanti. Iya, sudah kami sampaikan surat himbauan tersebut, dan juga masalah untuk masalah tanggal 17 sudah kami sampaikan bahwa kami minta penghentian Sirekap untuk konferensi
image ke angka, tapi untuk upload C hasil, ini yang kita apresiasi kepada teman-teman KPU yang telah berhasil mengupload C hasil hampir seluruh TPS yang berjumlah 80.000 ini, 800 ribuan. Iya, 800.000. Jadi ini yang kemudian perlu apresiasi buat teman-teman KPU yang telah melakukan ini. Karena dulu Pak, mungkin Prof. Saldi tahu dan juga yang mulia Prof. Eni tahu, sulitnya mendapatkan akses terhadap C sertifikat juga sulit. Nah, kemudian pertanyaan kami kepada saksi, apakah ada perbedaan edit antara Pilpres dan Pileg? Karena informasi kami dapatkan, kalau di Pilpres itu dieditnya hanya oleh KPU Kabupaten Kota, sedangkan untuk Pileg oleh KPPS. Nah, ini kan biasanya yang mendirect ini bukan pembuat sistem, tapi yang punya, yaitu KPU sendiri. Nanti mungkin bisa dijawab oleh KPU. Karena ini sampai sekarang belum pernah dijawab. Kemudian yang kami pertanyakan, yang paling masalah yang mana? Pilpres atau Pileg yang jadi masalah? Karena kalau digabung, nanti akan jadi besar. Kalau Pilpres dan Pileg digabung, tentu akan sangat besar. Karena ini terbukti pada saat permohonan untuk sengketa hasil Pileg kan lebih banyak daripada Pilpres. Oleh sebab itu inilah perlu disampaikan. Saya kira demikian yang mulia. Terima kasih. Pimpinan sidang, Iya. Prof. Saldi, Pak Ketua mohon izin. Untuk supaya clear kita ya, begini. Di dalam permohonan pemohon 01 dan pemohon 03, itu ada dalil yang mempersoalkan Sirekap. Sehingga mahkamah harus menjawab dalil itu dalam rangka untuk memutus. Gimana sih penggunaan Sirekap ini? Oleh karena itu, Mas Hotman Paris, proses yang mempertegas dan proses dalam rangka persidangan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya duduk persoalan Sirekap, maka tetap diperlukan dan penting untuk kita ketahui bersama. Karena persidangan ini terbuka untuk umum, seluruh masyarakat Indonesia mengetahui, dan mahkamah juga harus menjawab dalil dari permohonan pemohon 1 dan pemohon 3. Dan itu sangat penting sekali supaya menjadi terbuka. Semua dalil akan dijawab oleh mahkamah. Kecuali memang dalil-dalil yang tidak direlevan, ya mungkin tidak kita jawab. Jadi ini tetap diperlukan untuk kita diskusikan supaya terbuka untuk umum. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia atas tanggapannya. Tapi menurut kami, berhubung sudah dijawab bahwa yang dipakai adalah manual sama perhitungan berjenjang, itulah jawaban atas permohonan itu, bukan lagi Sirekap. Terima kasih. Pak Hotman, yang menjawabnya nanti bukan kuasa hukum pihak terkait loh, hakim yang akan menjawab. Ya, jadi jangan kita diarah-arahkan mau menjawab kemana begitu. Silakan. Saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, saya mohon maaf kalau mungkin ada yang tertinggal, nanti bisa kalau diizinkan bisa yang bersangkutan untuk menanyakan kembali. Jadi saya mulai menjawab dulu. Saudara saksi, kalau yang mirip dijawab gabungan saja, nggak usah per orang ya, supaya agak lebih efisien juga. Baik, jadi ketika tadi ditanyakan terkait dengan penanyaan bahwa apa sih yang membedakan Situng Sirekap 2020, Sirekap 2024. Jadi di Situng tadi sudah disampaikan bahwa yang menginput itu adalah pertama, jadi para KPPS itu harus melakukan salinan sejumlah saksi. Dan itu relatifly, kalau kita bicara, itu juga relatifly yang sangat membuat capek buat rekan-rekan di KPPS ya. Habis itu yang nanti akan melakukan scan, input dan kawan-kawan itu akan dilakukan oleh teman-teman di kabupaten kota. Di Situng 2020 itu sudah mulai diotomasi gitu ya, tapi jumlahnya hanya 3 halaman. Beda dengan Situng 2024 yang satu TPS-nya jumlahnya 75 halaman. Jumlah TPS yang terlibat saya kurang hafal, 200 atau Sirekap 2020 Pak. 270 kabupaten ya. Kalau yang ini jumlah pemilihannya lebih banyak, jumlah TPS-nya jauh lebih banyak. Kalau nggak salah sekitar 200 ribuan seperti itu. Jadi secara scale itu berbeda kita bicara. Nah, ketika kita bicara terkait dengan bagaimana development Sirekap itu gitu ya. Nah, kami memiliki ada tim tester, ada tim developer, ada tim security, tim infra, tim basis data. Dan itu tim yang segregated.
karena saya kebetulan adalah security, jadi saya harus ngecek semua kerjaan. Makanya kayaknya itu sebabnya saya yang harus datang ke sini untuk menjawab pertanyaan di majelis ini. Oke. Nah, ketika kita bicara terkait dengan apakah mungkin orang di dalam itu melakukan pengubahan atau seperti itu, kalau kita bicara, kalau dia punya authorization, dia bisa. Tapi itu sebabnya kalau di kasus yang Lampung tadi, itu kita bisa tahu itu siapa yang melakukan, jam berapa dia melakukannya, IP-nya berapa, kita semua catat. Karena di dalam security itu ada dua pendekatan. Yang pertama, kita mencegah kejahatan atau kita mencatat kejahatan. Karena orang kan kalau kita bisa mendeteksi, oh ini penjahat, ini orang baik, nah kita lakukan pencegahan. Tapi kan bisa saja orang yang kita deteksi sebagai orang baik, ternyata lambat laun dia melakukan kejahatan. Belum tentu orangnya, tapi bisa saja perangkatnya disusupi oleh malware. Itu. Jadi kami melakukan pengetesan dengan tim yang terpisah dan masing-masing tim bertanggung jawab atas hasilnya dan ada cross check dan kawan-kawan. Nah, ketika kita bicara tadi ada pertanyaan gitu ya, apakah memang benar bahwa kami itu sudah merasa paling benar? Tidak ada yang sempurna di bawah langit ini, dan itu yang saya pahami dan semua rekan-rekan kami. Apakah kami sudah diaudit? Sudah, kami diaudit. Bisa dipakai. Ada dua lembaga yang melakukan audit, BRIN telah melakukan audit dan BSSN telah melakukan technical assessment.